Nama saya Vista Putri Laveka dari kelas 11-nya 1 absen 15. Di sini saya akan membawakan monolog dari 3 kamar. Seharusnya aku ikuti nasihat mereka. Keras kepala, apa akibatnya? Lihat ini, sampai jadi jelek begini masih pernah panting. Coba kalau imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku. Enak saja kalau ngomong. Kamu yang memilih semua ini, sok romantis, sok dari yang lain, terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Kamu seperti seniman kali berdunia, estetika. Nih lihat, kamu sangka semua ini bisa membuat meraih apa yang kamu impikan. Coba kalau kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman kelasmu, berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya, sekolah dengan baik, hidup tertib. Kamu malah adan-adanan dengan fiksi, puisi, seni. Alah, inilah hasilnya begadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, dan lain-lain. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan selain cerita yang lumrah, sebuah puisi yang sangat indah. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan diri dari dalam saya. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran lain, tapi saya jadi cinta banget sama dengan puisi, novel-novel hebat dari pengarang-pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia musik, drama, lukisan, tari, semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua, sok sebelum waktunya, orang aneh, nggak lainnya yang peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya. Mereka hanya senang mengolok-olok demi bisa tertawa dengan bersama-sama. Apa? Aku mengajarkan hidupmu. Aku yang mengakibatkan nasib yang selalu kau leluhkan itu. Hei Nona, oh maaf, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh masih Nona, hah? Nona sayang, what? Separuh Nona, separuh Nyonya. What it hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan. Saya tidak seperti itu. Saya ingin jadi pengarang seniman. That is my choice. Berhentilah merengek, biarkan aku istirahat, biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Saudara-saudara, proses yang saya pilih ini mungkin memang tak menjanjikan finansial yang hebat, tapi saya harus melakoninya, dan saya tahu saya akan tak dapat mendapatkan dukungan dari siapapun. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan ini. Sambil diam-diam mereka berharap saya gagal, sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang paling benar. Lalu akan berkata pada saya persis yang selalu kau katakan. Kapok, makanya jadi anak jangan ngeyel. Bener kan, Tribus, bagaimanapun jadi PNS itu pilihan. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak lain, dari SMA, nyambung kerja, kuliah, sesudah sana cari kerja, lalu menikah, bahagia sampai tua, sampai masuk surga. Itu yang benar. Liar, saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas, dan saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih sendiri hidup saya yang akan saya jalani, menjelmakan apa yang telah mengilhami dan mengarahkan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang perempuan seusia saya akan jadi sinting hanya karena menggemari puisi, sastra? Apakah cita-cita saya dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang banyak seperti PNS, polisi, tentara, pegawai bank, merintis, bisnis? Di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu, orang akan dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi seorang anak remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, gonta-ganti FB supaya update setiap hari, sedang PDKT-an dengan siapa, beberapa kali dengan gonta-ganti pacar, atau masih jomblo? Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak rela kalau hanya isi batok kepala saya ini. Saya hanya ingin melihat dan menjalani hidup saya dengan cara berbeda. Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat saya ini ucapkan ini
bukan berasal dari alam pikiran seorang anak SMA, atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini secuma naskah drama. Aslinya nggak begitu. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat yang bisa menggendong jiwa kami. Beri kami bahasa yang punya kedalaman dan tempat kami untuk bersusah payah mencernanya. Maka kami akan berbeda. Maka Anda tak perlu lagi menganggap aneh kalau ada seorang remaja seperti saya. Di antara pokok-pokok ganti selanjutnya dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memanggilnya. Aku pandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Sepertinya lebih menarik lagi, urutannya rapi seperti gambar dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan hati yang tadi. Pagi-pagi hari, dua jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak kaki memutar tegak bestari. Oh, putuskan kulalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang akan bertemu di ujungnya nanti. Tak juga tahu apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat pada umur kita akan berjumpa, bersimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya. Jalan yang jarang sekali dilalui, dan itulah beda kita. Itu tadi jalan yang tak ditempuh, puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikannya pada saya sebelum ia berhenti mengajar. Dia bilang, "Fribus, pilihlah jalanmu sendiri. Meski itu tak hanya banyak dilalui orang lain, selama ia membuatmu merasa terpaut dengan kuat pada hidupmu, tempuhlah. Dan setiap hari kau harus bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini." Akan mungkin pemilihan tesis yang salah lihat. Ini bukan lagi future tense, ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya, gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok kritis, tidak nyecer guru bahasa Indonesiamu untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tidak melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk biaya pendidikanmu, tentu saja saya bisa jadi sarjana dan bisa dapat pekerjaan lebih bagus. Tapi kamu malah bersikap bab filosofi Yunani antik. Kamu bilang sawah tak boleh dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai dan hidup bapak. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan besar. Allah, gayamu selangit, kamu menyedihkan, menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu, padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri pada saya sekarang. Kamu menyedihkan, kamu hanya seorang yang ingin beda dan unik, sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self, that is you. Saya susah sekali menambahkan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar, padahal cerita ini saya harus bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberikan deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir saya agak kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari penerbit, juga para produser film yang tertarik pada masalah-masalah remaja. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Tolong jangan terlalu ribut, nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi. Oke, permisi.